Sampling teknik terbagi menjadi dua. Pertama ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu besar sampel menggunakan rumus, gambaran populasi akurat, dimaksudkan untuk generalisasi, sampel representatif, dan analisis inferensial dalam uji statistika. Sedangkan non-probability sampling itu besaran sampel tanpa menggunakan rumus, gambaran populasi kasar, tidak dimaksudkan untuk generalisasi, sampel tidak representatif, tanpa menggunakan konsep peluang, dan analisis deskriptif tanpa menggunakan uji statistika. Probability sampling. Pertama, ada simple random sampling. Pengambilan sampel menggunakan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan serta yang ada dalam populasi itu. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal maupun bilangan tabel bilangan secara random. Contohnya, seorang peneliti ingin menyelidiki tentang implementasi kurikulum baru di SMA Provinsi Jawa Tengah. Seandainya di Jawa Tengah terdapat 400 SMA, maka ia menyiapkan 400 potongan kertas, lalu nama ke-400 SMA ditulis pada masing-masing kertas dan dipilih 40 SMA. Kedua, ada systematic sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, kepala sekolah ingin mengetahui pendapat siswa mengenai menu baru kantin sekolah. Jumlah populasi terdapat 5.000 orang dan hanya dipilih 500 orang. Maka kepala sekolah membuat nomor urut dalam secari kertas 1-10 dan ketika dipilih muncul nomor 5. Maka perhitungan dalam penentuan sampel bisa dirumuskan seperti jumlah populasi 5.000, jumlah sampel 500, interval yaitu jumlah populasi dibagi jumlah sampel, berarti 5.000 dibagi 500 yaitu 10, sampel secara acak yaitu sampel pertama itu angka 5, sedangkan sampel keduanya yaitu 5 tambah 10 yaitu 15, sampel ketiga 15 tambah 10 yaitu 25 dan seterusnya. Populasi adalah kelompok besar yang menjadi fokus penelitian, di mana setiap anggota memiliki karakteristik tertentu yang diteliti, seperti manusia, hewan, tumbuhan, unsur-unsur alam seperti udara, atau fenomena sosial maupun alam. Selanjutnya ada sampel. Sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian, sampel memiliki jumlah karakteristik yang mirip dengan populasi sehingga hasil penelitian terhadap sampel dapat digeneralisir ke populasi. Alasan pengambilan sampel. Pengujian yang bersifat deskriptif. Dalam beberapa kasus, pengujian dapat merusak atau menghancurkan objek yang sedang diuji, sehingga tidak memungkinkan untuk menguji semua elemen dalam populasi. Selanjutnya ada biaya yang lebih rendah. Seluruh populasi seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan dengan menggunakan sampel biaya dapat ditekan. Selanjutnya ada waktu yang terbatas. Terkadang peneliti nggak punya waktu lebih untuk menghubungi atau memeriksa semua anggota populasi, sehingga penggunaan sampel lebih efisien. Selanjutnya ada pertimbangan dalam menentukan sampel. Tingkat homogenitas. Jika populasi relatif homogen, maka sampel yang lebih kecil mungkin cukup untuk mewakili populasi. Selanjutnya ada tingkat presisi yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat ketepatan yang diinginkan dalam hasil penelitian, semakin besar atau lebih spesifik sampel yang diperlukan. Selanjutnya ada penggunaan teknik sampling yang tepat. Teknik pengambilan sampel harus dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan sifat dari populasi. Cluster sampling merupakan sekumpulan unit populasi yang nilai karakteristiknya heterogen, di mana populasi yang besar dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut cluster. Cluster sampling memiliki kelebihan yaitu efisiensi, praktis, dan mudah dilaksanakan. Cluster sampling juga memiliki kekurangan yaitu kurang representatif dan tingkat kesalahannya lebih besar dari estimasi parameter populasi dan cenderung lebih besar dibandingkan dengan teknik sampling lainnya. Contoh cluster sampling yaitu membagi kota menjadi beberapa wilayah atau cluster, kemudian memilih beberapa wilayah secara acak untuk melakukan survei kepada seluruh pengguna di wilayah tersebut. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.
Macam-macam non-probability sampling. Yang pertama ada convenience sampling, yaitu sampel diambil dari individu yang paling mudah dijangkau atau paling dekat dengan peneliti. Yang kedua ada purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga ada kuota sampling, yaitu penelitian menetapkan kuota untuk setiap kategori dalam populasi, lalu memilih sampel hingga kuota terpenuhi. Yang keempat ada snowball sampling, yaitu sampel awal yang kecil digunakan untuk mengidentifikasi dan merekrut peserta tambahan. Besaran sampel dalam non-probability sampling tidak ditentukan secara statistik seperti dalam probability sampling. Hal ini karena non-probability sampling tidak menggunakan metode pemilihan sampel yang acak, sehingga tidak ada rumus atau perhitungan yang dapat diketahui untuk menentukan ukuran sampel yang optimal. Pertimbangan dalam menentukan besaran sampel itu ada 3. Yang pertama ada tingkat akurasi atau persepsi, yang kedua ada variabilitas, dan yang ketiga ada sumber daya yang tersedia. Probability sampling yang ketiga ada proportionate stratified random sampling. Dalam teknik sampling yang ini dilakukan pengambilan sampel pada setiap strata dalam suatu populasi sesuai dengan ukuran strata tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap strata dapat terwakili sesuai dengan proporsinya. Sebagai contoh, suatu peneliti akan melakukan sebuah penelitian terhadap suatu fakultas dengan jumlah populasi sebanyak 1.000 mahasiswa dalam 3 jurusan yang berbeda. Pada jurusan A ada 200 mahasiswa, jurusan B ada 300 mahasiswa, dan jurusan C ada 500 mahasiswa. Semisal peneliti akan mengambil 100 sampel, maka dilakukan perhitungan dengan rumus jumlah penghuni dalam suatu strata dibagi dengan jumlah populasi keseluruhan dikali dengan jumlah sampel yang akan diambil. Misalnya dalam contoh ini, jurusan A didapatkan hasil sebesar 20 orang, jurusan B didapatkan 30 orang, dan jurusan C sebesar 50 orang. Lalu probability sampling yang keempat ada disproportionate stratified random sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan keterbalikan dari proportionate stratified random sampling yang tadi, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan tidak memperhatikan ukuran strata dalam populasi tersebut. Sebagai contoh, pada hasil proportionate random sampling yang tadi dilakukan modifikasi sebagai berikut. Sang peneliti akan meng-highlight jurusan A, maka dilakukan modifikasi pada jurusan A yang awalnya menjadi dari 20 orang menjadi 40 orang, jurusan B tetap dengan 30 orang, dan jurusan C dari 50 menjadi 30 orang atau kurang dari proporsinya.